Iya. Bagaimana kalau hamba Tuhan selingkuh, bercerai, nikah lagi dengan wanita yang sudah cerai juga, dan mereka berdua ini masih dikasih panggung untuk berkhotbah dan bersaksi juga? Mohon penjelasan. Selingkuh, cerai, nikah lagi, cerai, segala macam, tapi kasih panggung untuk berkhotbah. Aduh, ini memang berat ya. Semua gereja punya apa? Tata caranya. Selingkuh, cerai, nikah lagi, naik panggung lagi ya. Mereka nikah di panggung ya. Ya, jadi begini. Saya pikir seperti saya khotbah tadi, betul doktrin penting. Tapi bukan berarti kemudian kita membuang moral, jangan. Justru itu kan saya bilang tadi, bukti kesaksian kita kan salah satunya. Bukti bahwa kita benar-benar pengikut Kristus. Masa kawin, cerai, selingkuh, sesuka hati, naik mimbar khotbah. Aduh, makanya kalau mau jadi pengkhotbah tahan diri. Jangan lelhanak atau gatal gitu loh. Menurut saya sebaiknya di skorsing dulu. Itu skorsingnya lama tuh, mesti 3 tahun itu begitu. 3 tahun tuh tidak boleh khotbah, tidak boleh ngapa-ngapain. Makanya saya orang lain mengatakan, wah aturan gerejanya di Pak Pendeta Melato terlalu keras. Justru itu yang bagus. Karena manusia-manusia ini mau enak-enak. Bersinah kemarin, ini hari langsung mau naik mimbar. Ya ampun, kasihan. Itu nanti jadi memalukan, tidak bisa begitu. Makanya di gereja kami kalau yang bersinah tuh minimal 3 tahun. Ada yang langsung dipecat. Ya. Dikasih 3 tahun, kalau berubah bisa dipotong skorsing. Karena dilihat ada penundukan diri, itu bisa dipotong skorsingnya. Tapi kalau sudah bersinah, lagi bersinah yang parah-parah lagi, lalu langsung mau naik mimbar, ini setan, ini orang. Mereka tidak mengerti aturan. Bagaimana kau bisa taat Tuhan yang tidak kelihatan, tapi kau tidak taat pemimpin di sinodemu? Tidak bisa. Mereka itu ditetapkan Allah. Ya, sebagaimana Israel melawan Musa, Tuhan marah. Begitu pula kalau kita melawan pemimpin sinode kita yang sudah bikin aturan sesuai firman Allah, bikin aturan disiplin, aturan skorsing sesuai dengan firman Allah. Jadi kau harus taat. Makanya saya kasihan kalau tidak taat skorsing lalu pindah ke gereja baru. Aduh. Makanya saya ketemu teman-teman dari gereja lain yang terima pendeta-pendeta begitu. Saya bilang bimbing baik-baik, itu hati-hati tuh, dia dalam masa skorsing tidak taat lalu kalian terima dia. Itu hati-hati loh. Jangan sampai di situ dia bikin kacau lagi. Karena orang model begitu susah berubah. Aduh, dia apalagi kalau dia tidak pernah mengaku secara terang benderang. Dia tidak pernah mengaku, dia hanya selalu khotbah pencitraan. Aku berharga, aku begini, aku begini. Lu pernah omong bilang aku bersinah, tapi lu omong aku berharga. Menurut saya ini memang jahat orang kayak begini. Jahat. Tanda saya pemuluh, ini orang jahat. Karena pertobatan sejati dimulai dari keterbukaan yang sungguh-sungguh, seperti Daud terbuka dengan dosa-dosanya. Lalu ikut aturan main. Bukan cuma terbuka, beres. Betul, kita yakin Tuhan ampuni. Tapi kan untuk menjaga kita dari kejatuhan lebih parah, perlu ada disiplin gereja. Nah kalau seperti yang Anda tanyakan, kawin cerai seenaknya naik panggung, menurut saya ini gereja kecolongan. Tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Ya. Gereja itu tidak boleh main-main. Zaman perjanjian lama, yang model-model begitu Tuhan kasih mati. Yang bawa api asing aja anak Harun, yang bawa api asing aja Tuhan kasih mati. Dua-dua sudah mati. Tuhan melalui Musa bilang sama Harun, jangan menangis Harun, kau menangis Tuhan kasih mati kau nanti. Itu begitu, memang begitulah Tuhan. Dia Allah yang kasih, tapi dia Allah yang suci. Dia Allah yang kudus, dia Allah yang adil. Jangan hanya soroti kasihnya, lihat juga keadilan Allah. Begitu. Jadi kalau tidak bertobat mau jadi pengkhotbah, berarti kau ini pakai gerejanya cari makan. Nah orang kayak begini nih, Tuhannya bukan Yesus, Tuhannya perutnya. Saya bandingkan dengan beberapa data supaya tahu. Manusia begini nih, kalau bukan haus panggung, berarti pelayanan bukan karena
bukan hidup untuk melayani. Melayani untuk hidup, hanya cari makan di gereja. Orang begini jahat menurut saya, bahaya sekali, bikin kacau gereja. Makanya sinode-sinode juga yang main terima saja pendeta yang pindah dari organisasi lain, padahal dosanya dosa bejat moral luar biasa. Waduh, sadis. Saya dengar banyak kasus model begini. Baru mereka tidak bertobat, tidak mengaku, langsung main khotbah-khotbah saja. Aduh, ini orang-orang begini nih, saya pikir bahaya sekali. Aduh, kacau belau. Ya, Filipi 3 ayat 17. Ini contoh orang-orang yang ini melayani untuk hidup, cari makan, makanya tidak hormat kekudusan Allah. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ayat 18. Harusnya jadi teladan tuh ikut seperti Paulus, kekudusan, keberanian, kerajinan memberitakan Injil secara luar biasa. 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Orang-orang begini harusnya dicabut kependetaannya dulu, ya. Bertobat baru dia melamar ulang. Jangan tetap mau bicara hanya karena mulut enak bicara. Percayalah, Tuhan itu tidak kekurangan stok. Jangan merasa diri kita yang paling bisa khotbah. Tuhan bisa ganti orang. Repot amat. Dan harusnya sadar diri gitu loh. Mendingan mundur. Pendeta Stephen Tong pernah ngomong, ya, tentang satu kali dalam sebuah sesi tanya jawab. Orang bertanya pada pendeta Stephen Tong, Pak Pendeta, saya ini injili orang, lalu saya bersinah dengan orang yang saya injili itu. Pendeta Stephen Tong mengatakan, kau menginjil orang dengan benih-benih iblis, kata pendeta Stephen Tong. Dan saya setuju. Bagaimana kamu bisa menginjil orang, ya, lalu kau tiduri dia, ya, kau berzina dengan dia. Kau, kata pendeta Stephen Tong, lebih baik kau mundur. Nah, saya setuju tuh. Lebih baik kau mundur. Lu buka jual pulsa kayak apa gitu loh. Ojek online kayak apa. Jangan paksa diri jadi pendeta. Nanti semua orang tahu lu tuh cuma cari makan. Apalagi track recordmu jelas. Dulu tahu kerja apa. Ujung-ujung sekolah teologi ya. Sekolah teologi ya, tidak tahu ini sekolah yang benar. Doktrin benar lagi atau tidak, kita tidak tahu. Ada yang cuma 9 bulan jadi pendeta. Kacau. Belajar baik-baik dulu, ya. Langsung bingung mau kerja apa, sekolah Alkitab. Ya ampun. Ujung-ujung jadi pengaco di gereja. Ini kita harus ngomong nih, ya. Ayat 17 dan Roma 16, data lain yang bersinggungan dengan orang-orang yang tidak melayani Tuhan tapi melayani perut mereka. Dan untuk orang-orang begini Paulus bilang begini, Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, baik yang doktrinal maupun yang moralitas, yang bersifat moral atau praktikal, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nah, ini dia. Makanya ada pendeta yang sudah bersinah, saya khotbah terlalu keras, dia umumkan di orang-orang yang dia pimpin, jangan dengar Mel Ato khotbah. Karena dia tahu kalau Mel Ato khotbah, Mel Ato akan bongkar-bangkir dia punya dosa. Dia cari aman tuh. Harusnya dia bilang, dengar Pak Mel Ato, karena yang bersinah itu saya. Jadi biar Pak Mel Ato hantam saya, jemaat tolong doakan saya. Harusnya begitu kalau mau berubah betul-betul. Jangan pencitraan dong. Jadi begitu Pak yang bertanya ya, bahwa
Harusnya gereja tidak boleh kasih panggung kepada mereka yang seenaknya kawin cerai, bersinah selingkuh kiri kanan. Menurut saya kredibilitas dari sinode itu dipertanyakan, saudara-saudara. Kok bisa sinode memperkerjakan pendeta-pendeta pejina yang kawin cerai seenak-enaknya? Sinode model apa itu? Betul, ini saya tidak bicara bilang, iya masa lalu orang. Oke, masa lalu Tuhan Yesus terima. Tapi untuk bicara tentang mau jadi berkat pemimpin, itu tidak boleh sembarang, saudara-saudara. Itu juga ada di firman. Ini saya baca tambah dulu. Sebenarnya semua tutup, akhirnya ingat lagi, akhirnya baca lagi. Haleluya. 1 Timotius 3 ini sebagai contohnya saja ya. Mulai ayat 1. Saudara dengar ini ayat-ayat dulu. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, misalnya kasusnya penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah. Betul, bagus. Melayani Tuhan itu terlalu indah. Jabatan rohani yang indah. Ya, sebagai majelis, diaken, penilik, gembala, ya penatua, ketua sinode, dan lain sebagainya. Ayat 2, karena itu penilik jemaat haruslah, ini catatan loh, seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Nah kalau kawin cerai sudah lebih, itu tidak boleh. Dapat menahan diri, bijaksana, sopan. Nah ini juga cara berpakaian. Ada ibu-ibu gembala yang pakai baju dada dong dikasih tunjuk. Disangka dia saya ada dada, sapi sana ada dada le. Begitu baru bilang ini Tuhan Allah, ini melatok dong tuh pendeta kampung. Kalau katong nih pendeta sentuhan-sentuhan luar negeri. Dia kalau model ke dandanan ke pelacur tuh. Harusnya dandan yang baik, sopan. Bukan lu pahat, bukan lu kas ketat-ketat badan, kas tabala di dada, kas segala macam. Ke perempuan pelacur di tanpa prostitusi pun dandanan. Padahal ibu gembala. Iblis model begini. Ya, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Jadi moralnya bagus, tapi punya kemampuan mengajar dan ajarannya harus alkitabiah. Makanya belajarlah dari pendeta lain yang lebih pintar. Ya, bukan saya tentunya. Saya juga masih belajar. Belajar dari orang lain. Beta juga masih belajar. Ini beta ajak katong belajar sama-sama. Begitu. Mana leh? Cakap mengajar orang. 3, bukan peminum. Makanya pendeta tidak boleh minum mabuk, termasuk tidak boleh merokok sebenarnya. Bukan pemarah, melainkan perama. Pemarah di sini yang dimaksudkan marah yang sembarang-sembarang. Kalau marah yang alkitabiah ke Pamel Atok bikin, Paulus bikin, Yohanes Pembaptis buat, bahkan Yesus sendiri buat, itu boleh. Pendamai, bukan hamba uang. Nah ini dia. Makanya sampai orang lagi rampas gereja jadi milik pribadi. Padahal bangun atas nama sinode. Jemaat orang sumbang semua karena dia ada di sinode itu. Bagian gereja sudah berdiri, dia bilang saya punya. Makanya saya nanti waktu Tuhan, pasti saudara tunggu tanggal main, saya akan posting sertifikat gereja, tanah gereja. Gereja Tuhan yang saya pimpin itu milik organisasi, bukan milik Mel Atok. Karena ada berita di luar sana itu Mel Atok punya, bukan Mel Atok punya. Mel Atok tidak punya apa-apa di situ. Ya, itu lampu neon itu organisasi punya, bukan Mel Atok pun. Sembarang saja. Nanti saya lihat belum ada tuh pendeta bikin konten begitu. Terus saya akan bikin ya sertifikat semua surampung, beta foto, beta video, beta bikin konten. Ya, jangan jadi apa, kita makan secukupnya lah pemberian Allah. Jangan aneh-aneh. Tuhan pasti cukupkan kalau kita melayani sungguh-sungguh. Allah Maha Kaya. Ya, bukan hamba uang. Ayat 4 dari 1 Timotius 3 ini ya. Seorang kepala keluarga yang baik. Nah kalau tukang selingkuh bercerai, kepala keluarga yang baik dari mana? Disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ingat Imam Eli itu. Tuhan hukum karena pembiaran terhadap Hofni dan Pinehas. Saya tidak sok suci. Tapi anak-anak saya didik keras. Jemaat Tuhan di Amazing Grace tahu seperti apa saya didik anak-anak saya. Jangan main-main. Ya banyak pendeta hancur karena anak-anaknya kurang ajar. Ya entah pendetanya sudah tegur tapi dia tidak dengar, atau pendetanya takut tegur karena terlalu manja. Hantam. Oke, kita punya anak daripada dia mati Tuhan hantam dia seperti Tuhan bunuh anak-anaknya Yehuda atau Harun. Lebih baik kita yang maut dia.
Begitu. Mot itu kalau yang di luar Kupang harus tahu itu hajar dengan penuh kasih. Itu maksudnya. Ya. 5. Jikalau seorang tidak tahu mengepelai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Iya, kau pimpin keluarga tidak bisa. Makanya beta lihat kalau ini jujur aja, pendeta atau oknum pejabat juga ini sekalian dong juga nale. Dong omong bila mau berkorban buat rakyat, padahal lu rumah tangga ada kacau balau, lu ada selingkuh kiri kanan, lu omong bila mau berkorban, penipu, omong senlia-lia diri. Ya, jikalau seorang tidak tahu mengepelai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Makanya saudara nanti kalau mau coblos orang, dengar nih pendeta Mel Atok omong, lihat itu orang pun track record bapak. Jangan pilih orang yang di rumah tangga sakacau balau mau dipimpin banyak orang lah, dia mau tipu siapa? Lanjut. 6. Apalagi kalau bilang itu pendeta, aduh jangan. Makanya perlu disiplin gereja tuh perlu diberhentikan dulu sampai bertobat baru melamar kembali boleh. Tapi kalau rasa tidak sanggup, mundur saja. Tuhan tidak kekurangan orang. Lu paksa diri naik mimbar bikin malu-malu. 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ya, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Nah kalau sudah tukang selingkuh, nama baik apa? Berselingkuh lagi bukan desas-desus, orang tangkap basah lagi. Itulah lu pikir sendiri, ini ayat yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Hanya bepun gaya memang begini. Ya dada son kuat memang bisa jantungan. Agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Lalu dia tambah ayat 8. Demikian juga diaken-diaken. Haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah. Jangan penggemar anggur. Jangan serakah. Termasuk majelis-majelis itu. Tidak boleh minum mabok. Merokok. Apalagi nonton film porno. Baru kau pimpin ibadah. Lu mau jelaskan itu film? Atau mau jelaskan ayat? Itu sekalian sudah semua termasuk orang persekutuan doa yang tukang bersinah, berselingkuh, oknum-oknum. Saya tahu kok banyak yang sudah dapat tangkap sampai masalah besar tuh. Kau penglihatan terlalu banyak, dapat lihat ular naga, dapat lihat tikus, dapat lihat apa, ujung-ujung selingkuh. Kacau balau. Itu sudah mungkin terlalu panjang mah. Oke, Tuhan berkati.